Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan khusus ini, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi. Puji Tuhan saudara, kiranya Roh Tuhan, Roh Kudus selalu yang menjaga, membantu, menolong kita di dalam segala pergumulan kita selama kita masih dalam dunia ini. Puji Tuhan saudara. Mari saudara-saudara, saya akan mendasari dulu ya dengan firman Tuhan untuk supaya nanti kita ada pengurapan dan doa saudara-saudara. Apa kebutuhan saudara, biarlah kita bawa dalam doa supaya Roh Kudus ikut campur membantu kita ya. Karena hari-hari ini kan semakin sulit. Ya, saya sudah selalu katakan, semakin kemari semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya, yang kedua kalinya kesulitan akan semakin bertambah. Tapi saudara dan saya jangan sampai cemas, takut, khawatir, atau apa ya. Karena kita sudah diberi Roh Kudus, ya, penolong yang datang dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sudah katakan, menyatulah, menjadi satu roh bersama Roh Kudus di dalam diri kita, dalam hati kita, saudara. Dia yang akan menuntun, membantu, melepaskan ya kita daripada segala apapun yang datang dari dunia ini untuk melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, saya akan membaca satu ayat dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Injil Matius ya. Injil Matius pasal 24 ya, pasal 24 ayat 35 saudara. Itu begini ya, Injil Matius pasal 24 ayat 35. Demikian, langit dan bumi akan berlalu ya, tetapi perkataanku, kunya besar nih, ini Tuhan Yesus yang bicara ya. Dalam firman saya hanya membacakan saudara, tidak akan berlalu. Itu saja. Langit dan bumi akan berlalu. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tetapi perkataanku, firman-Nya Tuhan ini loh, firman-Nya ini loh, ya, tidak akan berlalu, kekal selama-lamanya. Jadi firman-Nya Tuhan ini, ya, firman-Nya ini untuk segala zaman, saudara, bagi kita. Tema saya adalah firman-Nya untuk segala zaman. Tidak berhenti hanya sampai di sini. Sampai di sini saja. Sampai di dalam Alkitab ini saja. Baik dari Kejadian sampai Wahyu. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Bahkan Alkitab mencatat ya di dalam Injil Yohanes ya, yang baru sudah saya sampaikan ya, Injil Yohanes pasal 21, saya catat ini ya. Injil Yohanes pasal 21 ayat 25. Ya. Apa yang sudah diperbuat Tuhan Yesus selama masih dalam dunia ini loh ya. Waktu itu ya. Itu kalau ditulis semua, dicatat semua, agaknya seluruh dunia ini tidak cukup. Jadi masih ada sebetulnya. Dan itu seringkali Tuhan sampaikan secara pribadi, lepas pribadi ya. Seringkali kan saya sampaikan. Penyalah ya, kejadian-kejadian yang terjadi dalam dunia ini ya, karena perkembangan teknologi dan lain sebagainya itu, dan
karakter-karakter manusia itu kan terus ya, berkembang. Itu luar biasa, saudara-saudara. Ya, kalau kita mau sampaikan dulu, ini saudara-saudara, ya, saya mau menyampaikan ini, ya, firman-Nya, ya, untuk segala zaman. Ya, bumi semuanya bisa berlalu, hilang, lenyap, tetapi firman-Nya, perkataan Tuhan Yesus, itu tidak akan berlalu. Jadi untuk segala zaman firman-Nya ini. Jadi jangan sampai saudara berhenti di sini memberi contoh-contoh di sini, ini maksudnya ya baik ya. Supaya saudara dan saya ini bisa mencontoh karakter-karakter dari tokoh-tokoh Alkitab ini dengan baik. Ya, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi yang ada, baik kita di dalam sukar, di dalam kesulitan, ya, atau kita di dalam sukacita, bagaimana kita menghadapi. Di sana juga kita diajar untuk rendah hati, tidak tinggi hati. Tapi kadang-kadang kan pakai topeng saya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini saudara-saudara, harus dicermati baik-baik. Bagaimana saat kita ada di puncak sukses, bagaimana kita ada di bawah. Ini kan diajarkan ini. Tapi kan tidak sampai di sini. Kita harus tahu bahwa firman-Nya itu untuk segala zaman. Untuk kita saat ini. Apa yang tercatat di Alkitab tidak hanya dinarasikan saja, lalu kita pakai untuk cara kita mengolah. Ya, kalau pandai kayak orator ya. Iya, atau pidato itu, khotbah itu kan bisa tiap-tiap hamba Tuhan, pengkhotbah itu satu ayat saja kadang-kadang diterjemahkan kan banyak sekali gitu loh, berbeda-beda. Tapi dalam perkara ini saudara, secara khusus saya mau menyampaikan dengan firman-Nya untuk segala zaman, itu apa yang tercatat ini bisa terjadi pada saat sekarang. Ya, tidak sama, materinya tidak sama, kasusnya, ya, contoh persoalannya tidak sama, tetapi intisarinya itu sama. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa Dia itu hidup, Tuhan Yesus itu hidup dan naik ke surga, dan Roh Kudusnya sudah dicurahkan untuk saudara dan saya. Ini loh yang sekarang menjadi panutan kita, penolong kita yang permanen, saya katakan terus menerus seumur hidup sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, terus yang namanya Roh Kudus. Ingat baik-baik saudara-saudara, bukannya lalu kita loh kok ada Tuhan Yesus loh, ya memang itu harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus hadir. Kalau enggak ya enggak, ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi kuasa Roh Kudus bekerja. Tuhan Yesus sendiri aja juga penuh Roh Kudus kok. Semua, ya saudara baca ini mulai dari Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri kan sudah penuh Roh Kudus. Sampai Pentakosta, semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Supaya saudara dan saya sekarang ini, karena firman-Nya itu untuk segala zaman, bekerja Roh Kudus masih terus, ya, memberi kita tenaga dan kuasa supranatural, di luar akal budi. Sama saudara-saudara, ya. Zaman dulu, zaman sekarang bisa ya, tapi kan berbeda. Ya, saya akan berikan, ya tentu lewat pengalaman dari pelayanan yang saya sedang kerjakan sampai sekarang ini loh ya, yang namanya Healing and Deliverance Ministry. Itu bukan saya yang beri nama loh, saudara, dari gereja, pimpinan gereja. Saya tinggal menjalankan, melaksanakan. Dan saya butuh Roh Kudus. Sampai detik ini terus, ya. Saudara tentu sering mendengar mengenai Laut Teberau. Ketika Musa membawa bangsa Israel, ya, untuk keluar dari Mesir, nah, kan itu sampai ke Laut Teberau. Tidak bisa nyebrang kan, tapi kan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya tahu ceritanya seringkali disampaikan itu. Bagaimana bangsa Israel itu bisa menyeberangi Laut Teberau. Laut, air. Ada air
Bagaimana sama sekarang apa? Ya tidak seperti itu kan, saudara. Ya, ini saya mau sampaikan. Saya mungkin ini tidak akan saya sampaikan satu demi satu ya. Apa itu semua? Memang ini banyak ini. Tapi firman-Nya ini benar-benar untuk segala zaman, untuk zaman ini juga. Jangan susah gini, saudara. Ya masalah kehidupan kita, rumah tangga, keluarga, ya masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah pekerjaan, ekonomi, ya itu ada semua. Ya, saudara, yang penting firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Ya, Tuhan Yesus menyampaikan itu kepada siapa saja. Sekarang yang mendengar saya beritahu, yang merasa letih lesu dan beban berat, wah itu komplit sudah, blok itu, multi kompleks masalah, letih lesu beban berat kompleks. Datang kepada Tuhan Yesus dan dia mengatakan, aku akan berikan rohnya yang harus jadi Tuhan itu bekerja, membantu saya dan saudara di dalam nama Tuhan Yesus itu. Lah bener loh, saya buktikan kok. Iyalah. Nah, ini mengenai laut Tiberia air ya bisa menyeberang, sebetulnya kan tidak bisa. Saya pernah ada kesaksian begini, saudara. Ya, tidak sama, tapi intisarinya ya begitu. Nah, waktu saya ada pelayanan ke Jakarta itu loh, saudara. Ya, saya kan naik mobil. Saya pakai itu minibus apa Suzuki Cherry, saudara ya. Nah, itu saya sama ada istri saya dan anak saya mungkin ikut ya. Waktu itu saya banyak ke Jakarta juga kan, saudara. Saya ada pelayanan di sana. Saya berangkat Sabtu ya, pagi loh saya berangkatnya itu. Tapi dulu belum ada jalan tol, saudara. Di sana belum ada jalan tol, ya. Nah, sampai di Kendal, wah, tidak bisa, saudara. Banjir besar. Depan saya banjir besar, untuk lewati jalan itu banjir besar, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, coba saudara-saudara, gimana itu? Nah, saya lihat di sana di tengah-tengah banjir itu ada trek bis, tidak bisa jalan mogok di sana, saudara. Ya karena tinggi airnya, apalagi mobil kecil gini, saudara. Biasa tidak bisa. Ya tidak mau nekat-nekat tanda ya tidak bisa. Tapi Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Dahsyat. Roh Kudus bekerja luar biasa. Nah, ya, dan saya bisa melewati itu, saudara. Ya, wah itu tidak saya ceritakan, saudara. Wah, ya mungkin sudah pernah saya cerita kesaksian ini, saudara. Saya bisa melewati. Tapi sampai sana saya jam 2. Jadi hari Minggu sudah, saya berangkat Sabtu jam 2 pagi, saudara. Saya pelayanannya jam 11 pagi. Saya sering melayani gereja itu, yang namanya Gereja Sidang Jemaat Allah. Lumayan loh, semuanya pada waktu itu banyak. Yang jam 11 itu kira-kira ya bisa 800-an lah. Nah, itu saudara-saudara, saya sering melayani di sana. Saya sampai di sana, saya lewati. Haleluya. Yang lain tidak bisa, saudara. Loh benar ini saya beritahu. Itu satu. Ya, firman-Nya untuk segala zaman. Jadi apa yang tercatat ini saya sajikan. Ada faktanya, fakta real hidup. Tidak saya membuat itu bagaimana dari orang lain. Tidak, saya sendirilah. Ya, apa adanya. Kemurahannya, anugerahnya dia saja. Yang ditinggikan ada dia. Itu karena perbuatan. Kalau dia tidak bisa, saudara. Luar biasa caranya Tuhan melepaskan saya dari banjir itu. Di sana ada kata-kata, kemarin saya nyampaikan, ada nubuatan, ada mimpi, ya, ada penglihatan. Ya, itu saudara-saudara. Bagaimana? Terjadi tidak? Nah itu kan terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab mengenai mimpi. Yang terkenal ya Yusuf mimpi itu. Nah, nubuatan orang nabi-nabi buat nubuatan, penglihatan juga. Ya, mimpi. Ya, ini banyak loh, tapi saya tidak bisa semua. Nanti nggak cukup, waktunya lama. Ya kalau banyak, saya beri contoh.
Dalam pelayanan saya di ADM, istri saya pernah bermimpi. Ya, waktu itu saya di rumah di Ungaran kan, rumah Ungaran itu tinggi tanahnya dari tanah, bisa 1 meter lebih itu saja, tingginya dari tanah, jalannya depan itu. Ya mimpi itu banjir saja. Karena tempat saya tinggi, banjirnya nggak sampai masuk ke rumah. Nah, di tengah-tengah mimpi itu tiba-tiba itu banyak sekali burung, burungnya indah-indah. Burungnya indah-indah, nggak tahu burung apa itu saudara. Indah-indah, tapi sayang banyak ada yang luka, kakinya cacat, ya terus macam-macam itu. Sayapnya gimana, ya gitu, pokoknya cacat saudara. Masuk ke rumah, apa artinya itu? Nah, dengan pelayanan saya banyak orang datang ke rumah saya. Mereka menghadapi banyak sekali pergumulan hidup. Ya macam-macam. Keluarga, rumah tangga, ekonomi, kesehatan, sakit penyakit. Itu lesu beban berat. Ya, datang kepada Tuhan Yesus. Loh benar itu saudara-saudara. Ya banyak yang datang. Macam-macam persoalannya. Nah, saya beritahu seperti itu. Itu mimpi. Ada banyak mimpi itu saudara. Ya, kalau cerita. Ada lagi penglihatan. Ini saya, ya. Ada waktu saat teduh. Ya, pada waktu saat teduh, saya melihat dari atas. Itu kan kalau di Ungaran lantai 2 ya. Itu saya saat teduhnya di lantai 2. Tenang, pagi saudara. Saya melihat ada kilat turun cepat ke bumi. Tapi setelah ke bumi, kilat itu menjadi seperti percikan kecil-kecil kayak panah api, bersinar kayak ada apinya, kecil-kecil, dan itu menghantam manusia. Kalau dalam Alkitab kan ada panah api si jahat. Saya melihat itu. Kayak hubungan dengan mimpinya dari istri saya ini penglihatan saya. Ada penglihatan. Wah, banyak saudara itu aja ya. Tapi saya mau lanjutkan lagi, nubuat. Ya, kalau nubuat, saya sendiri ya produk nubuat saudara dari 5 orang, 3 hamba Tuhan. Ya, pendeta 3 itu 2 ya profesional sekuler, itu dokter dan pengusaha. Semua menubuatkan saya menjadi hamba Tuhan full time. Terjadi kok. Itu nubuat, dan saya sendiri pernah menubuatkan. Ya, perkara COVID, ya kan terjadi terus mengenai ada seseorang yang akan jadi dokter, sudah jadi dokter, sudah kerja di rumah sakit, dan banyak lagi saudara. Ini terjadi. Mujizat kemarin sudah saya menyampaikan, sepakat mujizat itu ada saya sampaikan, itu sekelumit aja, kan banyak. Saudara-saudara, itu ada semua di Alkitab. Orang-orang yang sakit, ya, kalau saudara pernah membaca, itu cuma dibaca begitu saja, tidak mau dipraktekkan, tidak bisa. Kata-katanya itu loh, perhatikan baik-baik. Ya, kata-katanya itu loh. Saya kepingin lah baca ini, saudara-saudara, saya tidak baca, tapi kepingin lah mengenai itu. Ya, coba saudara lihat di Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul, ya, itu ketika Rasul Petrus dan Yohanes ini ya, pasal 3 itu begini saudara. Saya tidak, saudara bisa membaca semua itu kan judulnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Di mana itu? Di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Di sana ada orang yang lumpuh. Dan saya mau baca yang ayat 6 sampai 8. Begini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Saudara
teliti baik-baik kata-katanya ini ya. Tetapi Petrus berkata kepada orang itu yang lumpuh, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Coba, saudara teliti sekali kata-kata Rasul Petrus ini loh. Kalau saya ini profetik, dia udah penuh Roh Kudus, setelah penuh dengan Roh Kudus Pentakosta itu. Terus terjadi apa? Ayat 7. Lalu ia megang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Luar biasa. Ini saudara kalau menjelaskan ini bagaimana? Saya menjelaskan sederhana saja. Terjadi. Saya pakai itu ayat ya yang dikatakan emas dan perak aku tidak punya. Rasul-rasul nggak begitu ya. Tapi apa yang kau punya? Ku berikan padamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Bangkit, berjalanlah, berjalan. Itu terjadi. Saya pakai itu. Saya tidak minta-minta kepada Tuhan, tapi saya memakai nama Dia yang menganugerahkan Roh Kudus. Atas nama Dia, Roh Kudus bekerja. Ya, ada seorang yang digotong, digendong oleh saudaranya. Ya, kalau salah itu orang dari Ungaran, saudara. Saya singkat namanya YT. Iya di sana. Kaki tangan lumpuh semua karena GBS. Penyakit namanya GBS, singkatan. Lumpuh. Tangan, kaki lumpuh. Ya, setelah waktu ada doa saya pakai itu. Berdiri, keliling itu. Dia ngomong, Yesus luar biasa, Yesus memuliakan nama Yesus. Orang Kristen? Enggak. Enggak. Nyebut Yesus luar biasa. Dahsyat. Terjadi. Nah, itu kan seperti itu. Nah, itu mengenai sakit penyakit. Wah, banyak, saudara. Saya tidak mau cerita lain lagi ya. Lainnya banyak. Saudara sendiri, itu banyak terjadi loh. Makanya saya ngomong firman-Nya itu untuk segala zaman. Bukan untuk zaman dulu saja, zaman di Alkitab terus. Ini dijelaskan, terus dinarasikan, disampaikan begitu. Tapi tidak pernah dibuktikan. Nah bagaimana? Gereja harus jadi magnet. Ya, supaya mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nama Dia dimasyhurkan, ditinggikan. Itu mulai penyakit, saudara-saudara. Nah, itu banyak lagi. Kalau saudara sana kan ada okultisme mengenai roh pesugihan. Oh, saya ada kesaksiannya itu. Ya, orang luar pulau itu datang itu. Loh, sungguhan itu banyak orang tahu. Nah, mengenai banyak itu roh tenung dan semacamnya juga itu. Mengenai jelangkung apa. Loh, saya ada kesaksiannya. Rayani tenung. Saya beritahu. Nah, orang yang mau nagih hutang nggak bisa dapat-dapat, malah ditenung dia. Loh benar, saudara, orangnya masih ada kok. Kalau mendengar ini, benar enggak? Dia cerita. Apa? Sampai sini keluar darahnya ditenung. Nggak bisa nagih dia. Jantungnya kalau nagih, udah jadi. Nggak jadi. Nah, saya orang loh itu, bab yang menenung nggak akan biasa-biasa itu. Terkenal. Ya dari jauh. Ini saya dengan istri berjuang untuk dia. Sampai dia bisa nagih. Meskipun tidak semua. Sedikit-sedikit sampai selesai. Itu terjadi. Loh terjadi. Ada lagi yang, ya itu
Ada yang bahaya itu, tanam itu. Ada yang buat tidak bisa jalan, lumpuh dan bisu. Bahaya itu. Ya, nah itu saudara. Firman-Nya itu bukan untuk zaman dahulu saja, tapi zaman sekarang. Rumah tangga keluarga lah, saya kan sering melayani. Tapi kan ada banyak berbaik sudah disaksikan ya, yang hampir selak, ngomong selak, cerai. Ya, sampai saya doakan sampai delosor. Wah, kayak keluar semua apanya itu. Akhirnya baik kan? Sampai sekarang loh. Baik. Lah kan terjadi. Apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, Yesus berkata, datang kepada dia. Dia yang akan beri kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bertindak. Ini yang selalu saya katakan, sampaikan saudara. Begitu saudara-saudara. Ya, luar biasa cara kerja Roh Kudus di pelayanan HDM ini. Dan wah, banyak sekali saudara-saudara. Banyak sekali ya mengenai pekerjaan. Maka tempoh hari saya pernah menyampaikan marketing ajaib. Marketing ajaib. Dia ya barang-barang yang sudah tidak laku bisa laku. Itu benar loh, bukan satu orang dua. Itu malah orangnya pesan lagi, tambah. Marketing ajaib. Tuhan Yesus Kristus. Dia sumber segala-galanya. Saya beritahu, yang usaha-usaha itu, yang punya pekerjaan-pekerjaan itu, kerja sendiri, bikin apa? Produk apa? Dia berharap aset-aset yang belum terjual itu. Oh, saya banyak melayani. Saya pernah suruh doakan. Sertifikatnya segini loh, saudara. Saya doakan. Ada yang dijual sampai ratusan miliar. Nggak tahu saudara aku apa enggak, saya nggak tahu dah, saudara. Saya doakan ya, nggak ngerti saya. Kadang-kadang saya laku diam-diam aja. Tidak apa-apa sudah. Oh, Tuhan yang melakukan, Roh Kudus bekerja. Ya, itu ternyata. Loh, ini saudara, mari saya beritahu. Saudara punya Tuhan namanya Yesus Kristus. Dan dia sudah curahkan Roh Kudus. Dahsyat. Bekerja di luar akal budi. Hebat. Ya. Dia mengerjakan yang orang manusia semua mengatakan mustahil. Tapi dia tidak pernah mustahil. Haleluya. Mari saudara-saudara. Saudara, kita mau doa ya. Apa saja? Dosa sampaikan. Wah, itu kalau cerita rumah sama itu apa ya? Sama firman-Nya itu untuk segala zaman. Jadi saudara tidak usah. Jadi saudara jangan terpaku mengenai hanya di Alkitab. Dibuktikan zaman sekarang ini bahwa dia itu loh. Firman-Nya itu ya dan amin. Firman-Nya itu tidak pernah gagal. Apa yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Harus berhasil. Itu firman-Nya Tuhan Yesus, firman Kristus. Roh Kudus ingatkan terus itu. Roh Kudus mengajarkan terus itu. Haleluya. Mari saudara yang punya minyak, yang belum dikuduskan, saya mau kuduskan ya. Apa? Kalau ada minyak-minyak yang belum dikuduskan ini, dari tempat ini, hembuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan bekerja atas minyak ini. Dan minyak ini menjadi kebaikan, karena Roh Kudus yang bekerja. Melalui minyak ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karya dahsyat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari saudara, saudara bisa ungkapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah ya. Saudara apa yang sudah butuhkan? Ingat,
Saudara-saudara punya pekerjaan, dia itu marketing ajaib. Saya beritahu lah, itu sudah terjadi, saudara. Dia itu sumbernya, mengatakan saya kata marketing ajaib, karena dia itu sumber berkat. Nah, dia sudah membuka pintu berkat itu. Satu orang pun tidak bisa menutupnya. Maka itu saudara harus, ketika saudara mulai menabur, saudara akan menuai. Ketika saudara menabur sedikit, menuainya juga sedikit. Kalau saudara mulai menabur banyak, menaburnya ya banyak, menuainya ya banyak. Kalau saya tidak menabur, mana bisa menuai? Harus ada menabur. Renungkan ini baik-baik. Ya, mohon hikmat Roh Kudus. Jangan merasa dipaksa terpaksa. Saudara melayani pekerjaan Tuhan adalah melayani kerajaan surga. Karena upah kita bukan hanya di dunia ini, tapi upah yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga bersama Bapa di sana, bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya luar biasa, melakukan sesuatu yang tidak manusia tidak mungkin jadi mungkin. Maka itu tetap teguh engkau. Bahkan engkau yang bekerja, cari pekerjaan, akan diberi pekerjaan. Engkau yang mengerjakan sesuatu, daganganmu akan laku luar biasa. Karena dia adalah marketing ajaib. Saya katakan saudara-saudara, yang dulu tidak laku jadi laku. Dahsyat, keuangannya baik. Baik. Di tengah-tengah susah kesulitan ini, dia ada di sana. Mau di puncak, mau di bawah, mau di mana, dia ada. Bersama Roh Tuhan, Roh Kudus. Kenapa ragu-ragu sana? Menyebut nama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bergerak. Tuhan Yesus sendiri adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Karena dia lahir seperti manusia biasa. Dia butuh yang namanya kuasa dan tenaga itu dari Roh Kudus. Itu terjadi. Dia lahir cuma karena Roh Kudus. Ini saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Jangan malu-malu, segan-segan. Maka itu belajar peka. Dengar-dengar. Berdialoglah dengan dia. Berdialoglah. Itu melatih kita untuk kita menjadi peka. Haleluya. Embusi Roh Kudus. Kuasa bekerja atas mereka. Apapun persoalannya, yang letih, lesu, beban berat, entah sakit penyakit, entah urusan keluarga, entah urusan ekonomi keuangan, dia itu sumbernya menjadikan semua jadi baik. Berhembuslah Roh Kudus melawan penjama mereka yang sakit apapun sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa besar. Mereka dalam rumah tangga dirukunkan, diutuhkan kembali, harmonis. Mereka yang mengalami ekonominya sekarang susah, sulit, tidak akan sulit lagi. Karena dia itu sumbernya. Dan dia itu marketing ajaib. Engkau yang mencari pekerjaan, diberi pekerjaan. Engkau yang menjual aset-asetmu laku oleh karena dia yang bekerja. Jangan sombong, dia yang bekerja, dia yang bertindak. Kuasanya dinyatakan. Hembusi semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah katakan, semua yang letih, lesu, beban berat akan diberikan kelegaan. Ada pemulihan yang luar biasa. Semua anak-anak Tuhan dipulihkan. Di dalam kondisi yang sulit ini, kita tinggal menunggu, mempersiapkan diri, semakin cinta Yesus, semakin percaya kepada Dia. Tinggalkan segala dosa yang lalu sudah ditinggalkan semua, tapi masuk dalam hadirat-Nya yang baru, memenuhi kita dan mengawal kita, meluruskan jalan kita sesuai dengan firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atasmu, atas kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Soteria. Tuhan memberkati kita semua ya. Puji Tuhan. Amin.